Olah dan video ini adalah bagi para pecatur pemula. Bagi Anda yang punya elo 1800 ke atas, video ini mungkin akan menyakiti hati nurani Anda. Akhir-akhir ini saya mulai mengerti bahwa di level yang lebih tinggi para pecatur cenderung belajar dari hal yang benar. Tapi di level yang lebih rendah, kebenaran sering menjadi tidak relevan karena para pecatur pemula justru lebih mudah belajar dari kesalahan. Karena itu game berikut adalah antara dua pecatur pemula elo 1000 dan 1100. Dalam hal ini, putih adalah pecatur dengan nama akun Dogi 30325, elo rating 1091, dan hitam pecatur dengan nama akun Bisnis, elo rating 1129 di chess.com. Putih melangkah D4, D6, kuda F3, dan D5, sebuah kesalahan sebab melangkahkan pion 2 kali di fase pembukaan. E3, menteri D7, kembali sebuah kesalahan karena mengembangkan menteri terlalu awal dan meletakkannya di petak yang menutup pengembangan gajah. Kuda E5, inilah alasan mengapa menteri tidak boleh dikembangkan terlalu awal, sebab lawan bisa memanfaatkan dengan melakukan pengembangan perwira dengan tempo menyerang menteri. Menteri ke D6, kuda C3. Dan di sini hitam melakukan blunder yang tidak akan Anda pikirkan dalam mimpi terliar Anda. Raja D8, sebuah blunder amatir yang membuat raja dan menteri terkena royal fork. Bagi Anda para pecatur pemula, forking adalah salah satu taktik yang paling sulit untuk dilihat. Tetapi hal ini adalah karena Anda tidak mengenal dan tidak tahu nama dari taktik ini. Fork atau forking adalah istilah untuk menyebut serangan ganda yang dilakukan oleh para perwira dan pion terhadap dua perwira lawan, di mana salah satu dari perwira lawan tersebut akan hilang. Tentu saja di sini putih tidak melihat serangan forking. Dia justru melangkah A4. Dan sekarang kita melihat bahwa kuda putih menyerang pion, tetapi dia tidak melihat bahwa serangan ini berujung pada royal fork. Dia hanya melihat serangan kuda terhadap pion, maka dia mempertahankan pion dengan menteri. Sebuah langkah yang cukup bagus, tetapi tetap saja salah secara posisional sebab menutup jalan keluar gajah. Gajah ke B5, kuda ke H6, F3, kuda F5, G4 menyerang kuda. Dan kuda ini terserang pion. Oleh sebab itu kuda harus menyingkir sebab nilai pion lebih rendah dari kuda. Namun hitam tidak menyingkirkan kuda, dia justru mempertahankannya. Sebuah keputusan finansial yang keliru. Tapi untungnya bagi hitam, di dimensi di mana pecatur elo 1000 hidup, psikologi terbalik adalah pola pikir yang dominan. Di sini putih berpikir bahwa karena kuda sudah dipertahankan pion, maka tidak ada gunanya lagi memakan kuda tersebut. Dia melanjutkan hidup seperti biasa, B3. Kembali, sekarang giliran hitam melangkah, dan hitam melihat bahwa kudanya terserang oleh pion. Jika kuda ini diambil pion, maka secara otomatis pion akan menyerang menteri. Karena itu, hitam menerapkan langkah profilaksis menteri D6, menghindarkan diri dari serangan yang mungkin akan terjadi. Tetapi hal ini adalah sebuah blunder sebab mengizinkan skakmat dalam satu langkah. Tentu saja putih tidak melihat skakmat ini. Dia melanjutkan rokade dan gajah G7. Lagi-lagi ini adalah skakmat dalam satu langkah. Kembali, tidak terjadi. Gajah D2, kemudian C6, dan barulah putih memakan pion. Tidak ada skakmat, tetapi ini adalah royal fork. Hitam menyelamatkan raja, menyerang kuda. Sekarang putih melihat bahwa pion menyerang kuda satu kali dan dipertahankan pion satu kali. Karena itu, secara logis dia berpikir bahwa dia harus menambah serangan terhadap kuda.
Maka E4 menyerang kuda 2 kali. Hitam menyelamatkan kuda dengan mengeliminasi pion, membiarkan menterinya terserang kuda. Putih tidak melihat serangan kuda terhadap menteri. Dia melangkah gajah ke G5. Dan raja makan kuda. Benteng F2. Dan di sini kembali sebuah blunder dari hitam. Menteri F6 menyumbangkan menteri. Tetapi di dalam benak putih dia tidak melihat bahwa gajah bisa mengambil menteri. Yang dilihatnya adalah bahwa gajah ini diserang oleh menteri. Karena itu gajah dipertahankan. Menteri E6 dan menteri E1. Pion makan gajah. Sampai di sini putih menyerah disebabkan hitam unggul 2 perwira. Sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Oke, demikianlah video ini dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.